Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church Family. Siap merasakan jamahan Tuhan pada pagi hari ini? Amin? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami aman di dalam Engkau Tuhan. Masa depan kami akan indah di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami rasakan hadirat-Mu saat ini mengalir di antara kami. Kuasa-Mu tetap sama dimanapun kami berada. Jamahlah kami ya Tuhan, lawatlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan dan katakan, wuh. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar bakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah tumbang dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tumbang dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya. Kami nantikan kuasa jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita katakan, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar bakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah tumbang dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tumbang dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tumbang dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Tumbang dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, itulah yang memelihara kami. Mujizat itu nyata dalam hidup kami. Kau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Haleluya, mujizat. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan
di mana Tuhan telah menyertai kami dalam tahun 2021. Dari bulan Januari hingga bulan Desember 2021. Kami semua dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas perlindungan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk saat ini di mana kami semua umat-Mu akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau dan kini saatnya mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1, surat Petrus pertama atau 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Natal 2021, tema utama yang diberikan oleh PGI adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya ulangi, tema nasional yang diberikan oleh PGI adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang diambil dari teks surat pertama Petrus atau 1 Petrus 1 ayat 22. Di sana dikatakan saling mengasihi dengan tulus ikhlas. Saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Ini adalah tema yang sangat luar biasa. Ini adalah tema yang sangat menarik untuk Natal tahun 2021 ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan tanpa cinta kasih Yesus, kekristenan tanpa persaudaraan, kekristenan tanpa cinta kasih Kristus, kekristenan tanpa kesatuan, kekristenan tanpa cinta kasih Kristus, kekristenan tanpa kerukunan, kekristenan tanpa cinta kasih Kristus, kekristenan tanpa pengorbanan, kekristenan tanpa cinta kasih Kristus, kekristenan tanpa pengampunan, kekristenan tanpa cinta kasih Kristus, kekristenan tanpa keselamatan, kekristenan tanpa cinta kasih Kristus, kekristenan tanpa kehidupan yang kekal. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Natal kali ini adalah bukti kasih Allah kepada kita umat manusia. Dan oleh karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan dan patut merayakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia lahir untuk menebus saudara dan saya. Ini adalah bukti kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah kasih. Karena itu 1 Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Dan barang siapa yang ada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Saudara dan saya yang percaya Yesus patut bangga punya Tuhan yang telah mengasihi saudara dan saya. Sekalipun pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersemangat merayakan Natal 2021. Karena dia lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, muncul sebuah pertanyaan. Seperti apa sih kasih Tuhan itu kepada kita umatnya? Seperti apa kasih Tuhan itu kepada kita umat manusia? Seperti apa kasih Tuhan itu bagi saudara dan saya? Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Aku berdoa, kata Paulus berdoa agar segala orang-orang kudus dapat memahami, agar semua orang-orang atau umat-umat Allah dapat memahami atau dapat mengerti betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Makanya dalam ayat yang ke-18 dari Efesus pasal 3 dikatakan demikian. Aku berdoa supaya orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kasih Kristus, ternyata cinta kasih Kristus lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya samudra, lebih luas kasih Yesus.
Sepanjang-panjangnya tali, lebih panjang kasih Yesus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesus. Kasih Yesus tidak bisa dapat diukur. Lautan masih bisa dapat diukur. Langit masih bisa dapat diukur. Panjang tali masih bisa dapat diukur. Lebarnya samudera masih bisa dapat diukur. Tetapi kasih Allah tidak bisa diukur. Karena kasih Allah tanpa batasnya. Oleh karena itu ada sebuah lagu yang mengatakan begini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, datang kekalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ulangi, kita nyanyi sama-sama. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, lagu ini berkata kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan kebencian. Kasih Yesus mengalahkan amarah. Kasih Yesus mengalahkan kesombongan. Kasih Yesus mengalahkan kepentingan diri sendiri. Kasih Yesus mengalahkan keangkuhan hidup. Kasih Yesus mengalahkan benteng permusuhan. Kasih Yesus mengalahkan keangkuhan, kesombongan. Bahkan kasih Yesus mengalahkan setan dan kuasanya. Haleluya. Oleh karena itu lagu ini berkata, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ini luar biasa. Kita patut bangga memiliki Yesus yang kasihnya tanpa batas. Saya tertarik sekali, kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, kan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, termasuk setan-setan dan iblis semua hancur. Membuktikan bahwa kasih Allah tanpa batas. Kasih Allah berkuasa. Dulu kita bermusuhan dengan Allah akibat dosa, tetapi kini kita berdamai dengan Tuhan. Kita bersatu kembali dengan Tuhan karena kasih-Nya yang telah mempersatukan kita. Haleluya. Luar biasa kasih Yesus di dalam hidup ini.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Jikalau ada di antara saudara yang masih bermusuhan satu dengan yang lain, jika mungkin ada di antara saudara sebagai suami istri tidak bisa tidur satu ranjang oleh karena berbagai kebencian, kedendaman, sekarang saatnya, sekarang waktunya, izinkan kasih Yesus menjamah hidup saudara, mengubah hidup saudara, supaya saudara kembali mengampuni suami saudara, memaafkan istri saudara, dan saling bergandengan. Izinkan kasih Yesus bekerja atas hidupmu. Dan saya percaya, apapun masalahmu, masih ada jalan keluar. Sebab di dalam Yesus, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka kita pun wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami wajib mengasihi istri. Orang tua wajib mengasihi anak-anak. Anak-anak wajib mengasihi orang tua. Apapun keadaan hari ini, izinkan kasih Yesus tercurah atas hidup rumah tanggamu. Saya percaya ketika kasih Yesus terjadi dalam hidupmu, akan mengalir air kasih Kristus, sehingga Kristus dapat mengubah hidup saudara, sehingga saudara boleh kembali memiliki hubungan yang baik. Pertama dengan Tuhan, kedua memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Karena di dalam kasih ada kesatuan, di dalam kasih ada kebersamaan, di dalam kasih ada kerukunan, di dalam kasih ada damai. Di Natal ini, izinkan Kristus berdiam di dalam kehidupanmu. Mungkin di dalam pekerjaanmu, engkau begitu stres menghadapi pimpinan yang begitu kejam, begitu bejat, begitu bengis. Tetap hormati pemimpinmu, hargai dia. Engkau tidak hanya tunduk kepada pemimpin yang baik saja, tapi bengis sekalipun engkau harus tunduk. Dan itu kata Alkitab. Belajarlah tunduk kepada pemimpin, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Izinkan kasih Kristus bekerja dalam hidup saudara. Saya percaya mujizat pemulihan akan terjadi. Mujizat terobosan akan terjadi. Mujizat kemenangan akan terjadi. Mujizat kesembuhan akan terjadi. Mungkin kesembuhan batin, kesembuhan jiwani, kesembuhan rohani, kesembuhan fisik, itu akan terjadi ketika engkau melepaskan pengampunan. Dia Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Maka kita pun wajib untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Agar lewat hidup kita memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di kantormu, di sekolahmu, dimanapun saudara berada. Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Bagi Bapak Ibu yang mengalami persoalan hidup, sampai hari ini saudara tidak bisa mengampuni istrimu, sampai hari ini saudara tidak bisa mengampuni suamimu, sampai hari ini anak-anak mungkin tidak bisa lagi mengampuni orang tuamu. Dengar baik, masih ada solusi. Yesus lahir bagi saudara dan saya. Maka hari ini, kalau Yesus lahir bagi saudara dan saya, sebagai bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka kita pun wajib saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Kita yang jahat saja diampuni Tuhan, kita pun belajar untuk mengampuni sesama kita.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa serahkan seluruh umat-Mu yang menyaksikan program ini, yang mungkin sedang dalam kebingungan, yang mungkin dalam keadaan sakit hati, yang mungkin dalam keadaan sulit mengampuni, yang mungkin dalam keadaan sulit memaafkan, yang mungkin dalam keadaan masih tersakiti dan sulit untuk mengampuni. Bapa, hamba berdoa, kasih-Mu mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, hamba berdoa umat-umat-Mu dimanapun berada hari ini, dengan pergumulan apapun yang mereka hadapi, Engkau yang mengetahuinya ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi umat-Mu. Kami mengucap syukur hari ini, karena kami telah melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, selama 1 tahun ini Tuhan. Dari Januari sampai dengan di bulan Desember ini, kami boleh melihat penyertaan Tuhan sungguh terbukti. Dan kami berdoa supaya dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya memberkati seluruh pergumulan umat-umat-Mu ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Sipki Priyatelna, keluarga, ibu gembala, anak-anak, pelayanan, pengembalaan, apapun Tuhan Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Tuhan, semua tim pastoral, gereja Love Church, Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Kami juga berdoa yayasan ACM dan yayasan Transformasi Indonesia ke dalam tangan-Mu. Dan juga Love School dan seluruh guru-guru, murid-murid ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seluruh program, rencana, visi misi Tuhan terus bekerja, campur tangan, agar supaya semua visi misi ini bisa berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Agar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Memperlebar kerajaan-Mu agar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur, Tuhan kami berdoa serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dari pimpinan pusat sampai daerah-daerah di seluruh tanah air Republik Indonesia. Tuhan pagari bentengnya dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang aman, bangsa yang damai, bangsa yang diberkati, bangsa yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan lebih daripada kami rindu Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari negeri kami, bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Agar boleh masyarakat beraktivitas menjalankan segala pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.